Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya sangat bersyukur kembali saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini oleh kasih karunia Tuhan, kalau kemarin saya dibantu oleh Bapak Pendeta Arnold, hari ini ada lebih banyak orang lagi yang membantu saya, ya. Ada Pak Agus di sana, ada Bu Lucy, ada Bu Wiwi, ada juga Bu Anful, saya sebutnya biasanya, ya. Saya hafalnya Bu Anful. Tapi bersyukur sekali saya boleh bersama dengan orang-orang yang luar biasa ini untuk bersama masuk dalam hadirat Tuhan. Semoga apa yang kami kerjakan boleh memberkati saudara sekalian. Mari bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh
Yes, Lord. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Selama ku hidup, Ya Yesus, ku hidup bagi-Mu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, ku tetap menyembah-Mu. Amen, Lord. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Selama ku hidup, Amen. ku hidup bagi-Mu, Yes. maka ku tetap memandang-Mu. Dunia Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya. Oh, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama menyembah-Mu, datang dalam hadirat-Mu saat teduh bersama-sama Tuhan. Karena kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, di sanalah adalah kekuatan yang baru. Di sana adalah penghiburan, kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Yesus, karena itu kami mau lebih dalam lagi Tuhan bersama-Mu. Mari sampaikan firman-Mu lewat ayat-ayat yang kami akan baca. Biarlah Kau memberkati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita kembali melakukan pembacaan Alkitab kita, yang mana kita hari ini oleh kasih karunia Tuhan sudah sampai pada kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Kitab 2 Timotius artinya ini adalah surat Rasul Paulus yang kedua kepada muridnya yang bernama Timotius. Saya akan bacakan bagian pasal yang ketiga. Judul perikopnya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita membaca ulang pada bagian ayat yang ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan perhatikan ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca baik-baik ayat ini, maka kita akan mendapatkan di sana betapa luar biasanya kekuatan yang terkandung di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kita miliki ini. Kadang-kadang saya menemukan banyak orang yang Alkitabnya masih begitu bagus karena mungkin jarang dibuka, atau bahkan mungkin tidak tahu ada beberapa kitab dalam Alkitab ketika dikatakan misalnya Nahum, ya, bingung Nahum di mana. Atau bicara tentang Petrus di mana. Padahal kita memiliki sebuah kitab suci yang luar biasa. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kuasa yang mampu mengubahkan kita dalam setiap ayat-ayat yang kita baca.
Dan pada bagian ayat yang ke-17 diterangkan untuk apa kekuatan itu, mengubah kita menjadi seperti apa. Dikatakan pada ayat yang ke-17 itu untuk memperlengkapi kita, orang-orang kepunyaan Allah ini, untuk setiap perbuatan atau pekerjaan baik. Melakukan apa yang baik. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin sering membaca Alkitab, tetapi perbuatan hidupnya masih jauh dari apa yang berkenan di mata Tuhan, tentu solusinya bukan saudara berhenti baca Alkitab. Mungkin saudara membacanya hanya sepintas lalu. Mari cobalah baca dengan sungguh-sungguh, berdoalah lebih dulu, dan percayalah bahwa ada kuasa yang besar di dalam ayat-ayat yang saudara baca. Dan apa yang saudara baca, apa yang saudara renungkan, apa yang saya renungkan dalam firman Tuhan, itu benar-benar memiliki kuasa mengubahkan hidup kita menjadi ciptaan baru, umat kepunyaan Allah yang rajin untuk berbuat baik. So, kalau ada di antara saudara yang jarang baca Alkitab, jangan juga berkata saya jarang baca Alkitab tapi perbuatan saya baik. Tentu tidak demikian, ya. Apa yang baik menurut saudara belum tentu benar di mata Tuhan. Belum tentu baik di mata Tuhan. Karena itu, mari baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ambil waktu untuk sering datang kepada Tuhan. Bukalah Alkitab saudara, renungkan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami sangat bersyukur untuk kebenaran yang telah Kau sampaikan kepada kami. Biarlah benar-benar apa yang Kau sampaikan ini memberikan kami semangat. Tuhan, ukirkan firman-Mu dalam hati kami, untuk kami lebih lagi mau membaca kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada kuasa dalam setiap kebenaran firman-Mu yang mampu mengubahkan hidup kami. Ada banyak hal yang perlu kami ubah dari hidup kami, untuk kami dapat semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Karena itu tolonglah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saya akan persilahkan, kita akan berdoa sama-sama, masing-masing untuk orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita akan masing-masing doakan mereka, sebutkan nama mereka dalam doa saudara, kiranya Tuhan menjamah agar mereka boleh percaya Yesus. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Baik, mari kita lanjutkan doa kita. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu maupun karena firman-Mu yang mereka pegang teguh. Kami berdoa untuk mereka, kalau boleh lepaskan mereka tentunya dari segala siksa, derita dan aniaya itu, Tuhan. Dan berikan kekuatan yang daripada-Mu selalu dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Karena tidak mudah apa yang harus mereka hadapi demi nama-Mu, demi kebenaran firman-Mu. Tolonglah anak-anak-Mu, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami sangat cintai ini. Tuhan, kiranya Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh kami bersyukur untuk jamahan pemulihan pertolongan-Mu yang luar biasa. Sehingga Indonesia boleh Tuhan mulai sedikit demi sedikit lepas dari pandemi yang begitu menghimpit kami. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, agar terus pemulihan terjadi. Indonesia boleh lepas sepenuhnya dari pandemi COVID-19. Kiranya pemulihan yang daripada-Mu terjadi atas Indonesia. Tuhan akan menjamah bidang perekonomian, bidang sosial, bidang apapun Tuhan jamah, Tuhan tolong. Bahkan Tuhan, dalam nama Yesus, kiranya terjadi pertobatan besar-besaran di Indonesia.
Kiranya nama-Mu dipermuliakan atas Indonesia. Ampuni Tuhan kesalahan, dosa, pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Kiranya pengampunan-Mu menyertai dan membuat Indonesia mengalami berkat yang daripada-Mu. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, orang-orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan. Bapa, berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas melayani-Mu senantiasa. Cukupkan segala apa yang kami dan keluarga kami perlukan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan oleh kasih karunia-Mu, Engkau memperlengkapi kami lebih lagi untuk dapat melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada di seluruh dunia ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kepada mereka pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang begitu luar biasa. Bahkan mereka Tuhan oleh kasih karunia-Mu diberkati dalam pekerjaan mereka, diberkati dalam rumah tangga mereka, diberkati dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk yang sakit, baik sekarang ini ada di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang dalam masalah, kalau masalah-masalah yang terjadi karena kesalahan kami, Bapak, kiranya Kau ampuni salah kami. Tunjukkan salah kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh kepadamu. Dan di dalam segala apa yang kami hadapi, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan berikan kami sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur. Dan berikan kami kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terikat pada dosa, terikat pada perdukunan dan lain-lain, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, silakan berdoa untuk pergumulan doa pribadi yang dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya? Mari kita akan berdoa sama-sama, kita tutup saat teduh kita hari ini ya. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.